Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Dai TV yang budiman, kita berada dalam satu kondisi yang benar-benar berat, di mana kita mendapatkan satu musibah yang sifatnya luar biasa dan mencakup seluruh dunia, yang kemudian kita kenal dengan pandemi virus corona, di mana semua negara berperang melawan virus ini. Ini satu virus yang tidak mengenal apa-apa ketika mereka menyerang. Negara maju maupun negara miskin, semua terpapar virus ini. Tidak ada kaya dan miskin, semua juga terpapar oleh virus ini. Tidak ada orang berjabatan tinggi ataupun bukan siapa-siapa, semua sama-sama terpapar virus ini. Setiap orang ada yang terkena virus ini. Ini menunjukkan bahwa setiap keburukan yang kita lakukan, maka siapapun kita pasti akan menjadi korban dari keburukan yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Sifat penyakit tidak memandang bulu. Ia bisa menjadi ancaman bagi siapa saja. Sehingga renungan yang paling utama di tengah bencana corona ini adalah bahwa yang utama dari kita adalah solidaritas. Hilangkan sentimen kelas, hilangkan sentimen sosial. Kita semua sama. Sebagaimana kita sama di mata Allah, maka di muka bumi ini kita mari membangun solidaritas menghadapi segala hal. Jangan kemudian di tengah bencana ini masih ada sentimen-sentimen tertentu, dan seterusnya nanti berangkat dari hikmah bencana ini kita hadapi dunia dengan solidaritas antar kelas, antar suku, perbedaan agama, semua hilangkan. Yang paling utama dan terdepan di dalam diri kita adalah solidaritas, membangun kebersamaan untuk kemanusiaan di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita. Corona adalah musibah yang menimpa kita semua. Ini musibah yang sudah membunuh ribuan orang di seluruh dunia dan telah menjangkit puluhan sampai ratusan ribu orang di muka bumi ini. Musibah adalah sesuatu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia diciptakan sedari awal, maka musibah menjadi bagian dari hidup mereka. Tidak memandang apapun. Seorang nabi pun, semua nabi pernah menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nabi yang sangat terkenal dengan musibah yang menjangkit ia adalah Nabi Allah Ayub, yang mendapatkan tidak kurang dari 4 musibah dalam jangka waktu belasan tahun. Ya, ini dia kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan anak-anaknya, dan dia dijauhi oleh masyarakat. 4 musibah datang bersamaan kepada Nabi Allah Ayub untuk kemudian menguji kesabaran dari Nabi Allah Ayub alaihissalam. Artinya, musibah adalah sesuatu yang bukan hanya mengenai orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang yang jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedari awal Al-Quran jelaskan bahwa musibah itu adalah hal-hal buruk yang menimpa kita, yang tujuannya bukan hanya sebagai pengingat bagi kita, tapi juga sebagai bala, sebagai ujian bagi kita. Oleh karena itu, setiap musibah selalu diiringi dengan motif-motif tertentu, tergantung siapa yang menjadi korban dari musibah tersebut. Musibah sebagaimana disebutkan di beberapa ayat Al-Quran, semua sifatnya berupa keburukan, rasa takut, kelaparan, sakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Ia datang sebagai koreksi atas apa yang dilakukan oleh kita.
keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri berupa musibah untuk kemudian mengoreksi apa yang sudah kita lakukan agar kembali kepada jalannya yang positif. Selanjutnya di segmen kedua kita akan belajar kembali tentang aspek-aspek lain yang menjadi pesan dari setiap musibah. Tetap di program Harmoni Ramadan. Kembali lagi di program Harmoni Ramadan, kita akan berbicara tentang aspek kedua dari musibah, yaitu ia sebagai bala, ujian. Fungsinya adalah sebagai ujian bagi kita. Sehingga, sebagaimana tadi kita sampaikan, para nabi, para rasul, orang-orang mulia juga mendapatkan bala ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian berupa bala ini fungsinya adalah yang pertama, ia bisa berfungsi untuk mengurangi dosa kita. Dosa yang sudah kita lakukan, maka Allah karena ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik, Allah beri kita ujian berupa misalnya sakit, atau rasa sedih, rasa takut, rasa lapar, dan lain sebagainya untuk kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi bahwa penyakit itu ketika kita sakit, maka tidak kita sakit kecuali gugur melalui jari jemari kita dosa-dosa kita ketika kita menjalani rasa sakit. Oleh karena itu, kunci dalam menghadapi bala berupa ujian dari Allah ini yaitu kesabaran. Karena hanya dengan kesabaran, maka keridhaan kita kepada penyakit itu tumbuh. Dan karena keridhaan itu, maka dosa-dosa yang ada pada diri kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fungsi dari ujian ini adalah untuk mendekatkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita diliputi kesedihan, ketika kita diliputi ketakutan, ketika kita diliputi berbagai ujian, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, jangan sampai kamu mengaku beriman sedangkan kamu tidak diberi ujian. Maka semua orang yang beriman pasti Allah uji untuk kemudian meningkatkan kualitas keimanannya. Setelah kita lulus dari satu tingkatan keimanan, maka Allah uji untuk kemudian mendapatkan tingkatan keimanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu para sufi, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menapaki jalan kerohanian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru sedih jika dalam jangka waktu tertentu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bisa jadi Allah sedang tidak memperhatikan kita. Sehingga Allah biarkan kita dengan segala kesenangan kita tanpa ujian, tanpa godaan, tanpa kesulitan, sehingga kita kemudian semakin tidak tahu diri, semakin jauh dari tingkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diuji oleh Allah adalah bentuk kerinduan Allah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para wali, para sufi itu ketika mereka dalam waktu tertentu tidak diuji, mereka selalu berdoa, ya Allah undur ila abdi, ya Allah lihatlah hamba-Mu. Aku khawatir ketika Engkau tidak uji, jangan-jangan Engkau telah menterlantarkan aku. Dan dalam konteks ujian ini pula, maka ujian ini tidak selalu berarti kesusahan. Karena seringkali Allah juga uji manusia berupa kelebihan-kelebihan dan kemewahan-kemewahan. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, anak dan istrimu itu bisa menjadi ujianmu. Harta yang berlebih dalam dirimu itu bisa menjadi ujian bagi kita. Sehingga jika musibah selalu identik dengan
hal-hal yang sifatnya menyengsarakan, negatif, maka ujian tidak selalu. Karena itu seringkali orang diuji berupa kelebihan harta. Namun di dalamnya sesungguhnya Allah sedang menguji dia. Bagaimana dengan kelebihan harta itu? Apakah kemudian kita menjadi lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru menjadikannya sebagai media untuk bersedekah, membagi kesejahteraan kepada orang lain sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kunci menjawab ujian berupa kelebihan adalah rasa syukur. Semakin kita syukur, maka semakin kita sukses melewati ujian itu. Adapun kunci melewati ujian berupa kekurangan dan penderitaan adalah rasa sabar. Semakin kita sabar, maka semakin kita sukses melewati ujian berupa kekurangan, penderitaan, rasa sakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya itu bentuk kasih sayangnya Allah, hanya bentuknya saja yang berbeda. Sebagaimana seorang ibu yang mengasihi anaknya, maka dia akan memberikan hadiah ketika anaknya mendapatkan prestasi dan memberikan obat ketika anaknya mengalami rasa sakit. Sehingga pahit atau manis itu sama-sama adalah bentuk cinta yang ekspresinya saja yang berbeda. Satu dalam bentuk kepahitan, dan yang satu lagi dalam bentuk kemanisan, hanya tergantung kepada kondisinya. Sebagaimana Allah ketika mencintai kita, tidak berarti orang-orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah berarti dia tidak dicintai oleh Allah, atau dia dimurka oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang diberikan kelebihan harta bukan berarti orang itu dicintai oleh Allah, karena seringkali harta itu adalah ujian kepada kita. Selanjutnya kita akan berbincang tentang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita menghadapinya di segmen selanjutnya di program Harmoni Ramadan. Kita kembali di program Harmoni Ramadan. Seperti sudah saya jelaskan tadi, kekayaan kadang di dalamnya ada ujian. Salah satu jebakan dari kekayaan yang nyata adalah istidraj, di mana kadangkala kekayaan itu membuat kita yang sudah lalai, Allah tambah potensi kelalaiannya dengan menambah harta yang diberikan. Ketika kita sombong dengan harta 10, maka Allah tambah hartanya menjadi 20 agar kesombongannya semakin meningkat. Itulah yang kemudian disebut istidraj. Sehingga jangan klaim bahwa kegembiraan pasti adalah kebaikan. Tidak. Setiap hal ada tantangannya. Dalam kegembiraan ada tantangan berupa rasa syukur. Dalam tidak semestinya, tidak pasti bahwa kesedihan selalu berarti keburukan. Dalam kesedihan bisa jadi ada kemanisan ketika kita menjalaninya dengan rasa sabar. Maka dari sini kita belajar bahwa apa yang menimpa kita selama ini berupa wabah pandemi corona itu pada akhirnya tergantung bagaimana kita melihat hal ini, masalah ini. Jika keberadaan corona kemudian membuat kita semakin suudzon kepada Allah bahwa ini bentuk kemarahannya Allah, bahwa ini kemurkaannya Allah, maka ia akan menjadi kemurkaan bagi kita. Sebaliknya, jika kita menganggap ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, sehingga Allah bersihkan muka bumi ini dengan caranya yang seperti ini, maka justru kita akan mendapatkan kebaikan. Hikmah itu tersimpan di balik setiap musibah yang menimpa kita. Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung pradugamu kepadaku. Apa dugaanmu di balik musibah corona ini? Karena itu penting menjaga praduga kita, menjaga pikiran kita tentang apa yang ada di balik musibah berupa corona ini. Dikatakan bahwa orang Indonesia rata-rata hanya memiliki waktu aktif kurang dari 2 jam bersama keluarganya setiap harinya. Dengan virus corona ini,
kita dibuat di rumah dan kemudian memberikan waktu yang besar kepada keluarga. Karena ini menjadi penting. Lantaran Allah katakan di dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas utama kita yang sering kita lalaikan selama ini. Kita lebih banyak bertugas di luar rumah mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kepentingan utama kita. Padahal keluarga, pendidikan keluarga adalah yang utama, tapi seringkali terbengkalai untuk urusan yang seharusnya dinomor 2-kan, dinomor 3-kan, dan tidak diutamakan. Maka jadikanlah apa yang terjadi dengan kita di dalam musibah corona ini bahan untuk mengintrospeksi apa hal-hal yang mungkin kecil khas diri kita yang perlu dikoreksi, dan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa kata Nabi, siapa yang mati karena terkena wabah maka dia berada dalam kematian yang syahid. Begitu juga Nabi katakan dalam hadis, siapa yang dalam keadaan wabah dia mengurung diri di dalam rumahnya, tidak menjadi penyebab penyebaran wabah itu, dan kemudian dia terus berhusnudzon kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Artinya di suasana yang seperti ini justru kita dilapangkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang agung, yaitu pahala seperti orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu sangat tinggi derajatnya. Dalam menghadapi wabah corona ini, percayakan diri kita bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Sebesar apapun wabah ini, kita memiliki Tuhan yang maha besar. Sebesar apapun wabah ini, Allah jauh lebih besar dari segalanya untuk menyelesaikan semua ini. Karena apa? Karena kata Ibnu Sina, salah seorang filosof muslim terbesar dalam Islam, yang beliau katakan, ketakutan adalah separuh dari penyakit. Besar kemungkinan jika kita menghadapi segala sesuatunya dengan suudzon, dengan ketakutan, kepedihan, penyesalan, dan emosi-emosi negatif, maka apa yang seharusnya menimpa kita 50% menjadi 100% karena ditunjang oleh rasa takut itu. Sebaliknya, rasa tenang adalah separuh dari obat. Artinya, ketika kita tenang dengan kepercayaan kepada Allah, ketenangan itu akan memperbaiki kita dan menjadi imun bagi kita untuk memperkuat mental kita sehingga kita mampu menghadapi keadaan ini dengan baik. Kita bukan hanya dituntut untuk memperkuat imun, tapi memperkuat iman, karena keduanya saling berpengaruh. Kepanikan akan membuat imun kita luntuh, dan pada akhirnya, kata Ibnu Sina, kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwa inna ma'al usri yusra, bersamaan, bukan setelah, bersamaan dengan kepedihan adalah kebaikan di dalamnya yang harus kita tunggu dengan sabar. Dan bisa jadi kita tidak mendapatkan kebaikan itu hanya karena kita tidak sabar menunggunya, padahal Allah telah siapkan. Dan percayalah bahwa segala keburukan yang menimpa kita, kata Allah, tidak ada musibah kecuali sudah takarannya sesuai dengan kemampuan kita. Maka percaya dirilah dalam menghadapi segala musibah. Dan pada akhirnya tidak ada orang yang diberikan ujian berupa kekurangan, kepedihan, kesakitan, kecuali di dalamnya ada cinta Allah kepada kita. Maka raihlah cinta itu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Izinkan ku bertaubat, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat, Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, Maulana ya Maulana, ya sami'